Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Malam hari ini saya akan membahas tentang neraka, Bapak Ibu. Seperti apa neraka itu, ya kan? Supaya saudara tahu tentang neraka ya. Karena ada saya lihat ada beberapa channel yang membahas tentang neraka, Bapak Ibu. Contohnya Ibu P ya. Ibu P membahas kalau orang berzina nanti dihukum nanti, maaf kata. Saya heran dengan ibu itu. Herannya belum pernah sejarahnya pendeta to the point punyanya seseorang lah, ya kan. Ibu P sembarangan membicara ya. Tapi tetap juga ada yang followernya. Dosen pun waktu mengajar nggak ada sampai ke sana, Bapak Ibu ya. Ada etika, Bapak Ibu. Karena kalau saudara belajar teologi itu ada etika 1 dan etika 2 ya. Jadi nggak sembarangan bicara, Bapak Ibu ya. Adanya kalau saudara berbicara tentang Kidung Agung nggak sampai ke sananya gitu ya. Ini Ibu P, Bapak Ibu, saya dengar siapa yang berzina yang dihukum itu yang di bawahnya itu loh. Saudara tahu kan, intimnya itu dia bicara dengan lancang, Bapak Ibu ya kan. Tapi itulah ya, dialah itu ya. Jadi Ibu P orang Kristen, tapi dia memberitakan tentang neraka itu seperti orang sebelah, agama sebelah. Jadi bahwa kalau saudara berdosa berzina ya yang dihukum itu itunya gitu. Padahal di Alkitab nggak ada diajarkan seperti itu, Pak Ibu. Baru ada juga pendeta wanita juga namanya Ibu Deborah. Dia juga mengajarkan bahwa kalau saudara masuk neraka, masuk Hades ya. Jadi yang menyiksa saudara itu adalah malaikat terbuang ini ya, roh jahat 9 lot itu, Bapak Ibu ya. 9 lot itu yang menghukum orang-orang yang ada di Hades. Padahal di Alkitab gak ada seperti itu, Bapak Ibu. Di Alkitab gak ada seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi saya akan bagi saudara yang menilai, komen aja di sini ya. Seperti apa ya neraka itu menurut Anda. Sebelum kita kembali ke Alkitab, saya berkesaksian dulu lah ya. Kesaksian. Saya pernah berpengalaman, Bapak Ibu, ke neraka ya. Roh saya ke neraka, bukan saya, bukan badan saya, roh saya di alam mimpi. Sebenarnya bagian-bagian neraka itu ada, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu orang yang mati di luar Tuhan, tempatnya neraka Hades ya. Neraka Hades, tempat penantian orang yang mati di luar Tuhan Yesus Kristus. Baru jurang maut. Nanti saya akan bagi ayatnya nanti ya. Jurang maut itu, Bapak Ibu, adalah tempat yang sebenarnya neraka. Jurang maut ya. Makanya waktu kalau saudara baca di Markus, Bapak Ibu, waktu Yesus berjumpa dengan orang gila ya, orang gila di Gerasa, si Legion kan, bego Legion itu boss of satanic, Bapak Ibu. Di antara satu kan ada 9 lot nih ya, 9 lot yang si Legion ini termasuk di 9 lot itu, Bapak Ibu ya. Dia kayaknya di bawah Lucifer lah ya kan, sehingga dia berani berbicara, Bapak Ibu ya. Jadi di dalam roh jahat, Bapak Ibu,
mereka memiliki etika. Kenapa saya bilang memiliki etika? Kalau ada orang berbicara, tidak boleh sembarangan semua orang bisa bicara. Harus ada ketuanya gitu loh, Bu. Saudaraku, ya. Harus ada yang ngatur, ya. Jadi nggak sembarangan. Jadi kalau saudara pun ilmunya rendah, nggak bisa memanggil 9 lot ini. Karena ada etika. Lo siapa gitu. Ya, jadi nggak usah anggar jago kalau masih ilmunya rendah, ya kan? Nggak akan bisa berhadapan dengan 9 lot. Puji Tuhan, kita ini adalah anak Tuhan, ya. Apapun status saudara, jabatan saudara, datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan welcome kepada saudara. Tidak memandang bulu, apa warna kulit saudara, hitam, putih, ya kan, coklat atau apalah. Jadi saya pernah di alam mimpi nih Bapak Ibu, ya, di bawah roh saya Bapak Ibu, di bawah Yesus jalan-jalan. Jadi pastilah dibilang orang nanti halu, ya kan. Jadi waktu saya dibawanya ada 2 jalan dikasih Bapak Ibu, ditunjukkan Tuhan kepada saya. Yang pertama ditunjukkan Tuhan itu adalah Hades tadi Bapak Ibu. Tempat penantian pertama Bapak Ibu, ya. Di Hades itu bukan dihukum Bapak Ibu, ya. Kalau ada kesaksian orang, oh saya bermimpi dibawa Tuhan ke neraka atau ke Hades, ya. Ada orang saya lihat si anu disiksa. Itu namanya nonsense. Kalau dari Tuhan itu nggak ada bagi tahu namanya Bapak Ibu, orangnya nampak enggak ada. Ini adalah rahasia semuanya. Tuhan kasih pun samar-samar Bapak Ibu. Jadi waktu saya Bapak Ibu ke neraka Bapak Ibu, ke tempat orang yang mati di luar Yesus Kristus Bapak Ibu, ya, Hades. Waktu saya ke sana Bapak Ibu, waktu roh saya ke sana, saya merasakan hawanya Bapak Ibu panas, gak ada kehidupan, ratapan, gertakan gigi, adalah teriakan Bapak Ibu karena sudah merasakan sebagian neraka itu. Makanya kalau saudara membaca Lukas tentang Lazarus dengan orang kaya itu, Lazarus itu Bapak Ibu kepanasan, jadi minta air, bukan disiksa di sana, ya. Jadi nggak ada iblis menyiksa saudara. Atau ini ada saya lihat channel katanya Michael Jackson disiksa di neraka. Ada kesaksian orang Bapak Ibu, ya. Itu nonsen itu Bapak Ibu, ya. Ya Tuhan lah yang tahu itu, ya kan. Bang Mongol tahu siapa itu Michael Jackson. Anak pertama si Lucifer, kedua itu anak si Lucifer, yang kedua itu si Bang Mongol, ya. Jadi waktu roh saya Bapak Ibu dibawa ke neraka Bapak Ibu, ke Hades, saya melihat banyak orang di sana Bapak Ibu yang memiliki badannya besar, ya, memiliki ilmu Bapak Ibu ada di sana Bapak Ibu. Dan saya nggak kenal mereka. Saya lihat ada orang tapi nggak tahu siapa mereka. Habis itu Bapak Ibu, setelah saya melihat keadaan itu, baru Tuhan kasih tunjukkan saya Bapak Ibu ke tempat jurang maut, tapi jauh Bapak Ibu, ya. Contoh ya, tangan saya ini kan, inilah Hades. Kita jalan lagi, kita lagi jalan lagi. Jadi saya dibawa Tuhan jalan lagi Bapak Ibu, naik ke atas, baru kira-kira ada tempat, kira-kira ada jaraknya Bapak Ibu, ya, ke jurang maut itu Bapak Ibu.
Di jurang maut belum ada orang, ya, belum ada orang Bapak Ibu ya. Ya saudara jangan pikir bahwa di jurang maut itu sudah ada orang, belum ada Bapak Ibu. Di jurang maut itu belum ada orang satupun, baik malaikat yang terjatuh ini, baik roh jahat Bapak Ibu, belum ada di jurang maut. Tetapi mereka ditempatkan di mana tadi Bapak Ibu? Di gua-gua, di Hades. Makanya nantilah sampai ke ayat apa ya, nanti sampai ke ayat firmannya. Jadi habis dari situ Bapak Ibu, terasa kali panas Bapak Ibu. Padahal saya ada jaraknya Bapak Ibu, tapi terasa panasnya Bapak Ibu. Jurang maut itu seperti ini Bapak Ibu. Ini saudara pernah nggak apa masa ngambil air ke sumur? Seperti itu loh Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi sumurnya itu kan, kalau kita ambil sumur kan air kan ya, jadi di bawah sumur itu api yang menyala. Jadi nanti bagian, nanti saya akan terangkan di Alkitab, ada bagian-bagiannya api dan belerang dan api saja Bapak Ibu ya, bagian neraka ya. Jadi habis itu Bapak Ibu, Tuhan bawakan lagi saya ke Firdaus ya, ke Firdaus, tempat penantian orang yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya ke Firdaus Bapak Ibu, saya melihat banyak orang Bapak Ibu ya, tetapi tidak mengenal mereka. Atau melihat contohnya lah, kakek nenek saya dari mama dan bapak itu sudah meninggal Ibu. Saya tidak melihat mereka ada di sana. Tapi ada orang di sana saya lihat tapi nggak kenal. Karena ini rahasia ilahi Bapak Ibu. Ya. Habis itu Bapak Ibu, waktu saya ke Firdaus, saya merasakan damai Bapak Ibu. Ya. Dan apalagi waktu Yesus membawa saya Bapak Ibu ke surga yang pertama. Saya bilanglah surga pertama itu adalah bait Allah ya, seperti bait Allah bentuknya Bapak Ibu. Di surga bait pertama itu Bapak Ibu, belum ada orang di sana. Para nabi pun belum ada di sana. Jadi kalau ada yang bermimpi Bapak Ibu, saya melihat nabi-nabi atau si anu masuk surga, belum ya. Itu Firdaus itu yang belum surga yang pertama ya. Karena surga yang pertama itu Bapak Ibu, bait Allah lah saya buat ya, karena dia berbentuk bait Allah Bapak Ibu ya. Belum ada di sana, yang ada adalah anak manusia dan para malaikat. Jadi bagian-bagiannya surga pun ada Bapak Ibu ya, tempat orang yang mati di dalam Tuhan ada ya, tempat memakai jubah ada Bapak Ibu ya. Baru tempat orang yang rapture ada, karena di Alkitab Perjanjian Lama rapture kan ada 2 orang ya, Elia sama Henok Bapak Ibu ya. Tapi si Musa belum tahu seperti apa Bapak Ibu, belum jelas di Alkitab. Kenapa saya bilang nggak jelas? Karena kalau dia mati pasti dia dituliskan di mana dimakamkan ya. Tapi sampai sekarang nggak tahu di mana mayatnya Musa. Apakah dia memang rapture ya, atau memang mati? Nggak jelas di Alkitab Bapak Ibu. Tapi hanya 2 lah yang jelas, bahwa Henok dan Elia itu
rapture Bapak Ibu ya. Jadi kita kembali lagi ke Alkitab lah dulu Bapak Ibu. Atau kita dengarkan dulu pembahasan orang-orang ya. Jadi saudaraku, mulai dari dulu sampai sekarang sampai penghakiman nanti belum ada penyiksaan ya. Jadi jangan saudara memberitakan firman Tuhan, oh penyiksaan di sana, enggak. Kita akan dulu Bapak Ibu apa yang dibahasnya. Itu akan aniaya dia, karena penginjil itu pada waktu dia masih hidup, dia berhasil menginjili banyak orang, sehingga orang-orang itu yang tadinya harusnya masuk neraka nggak jadi ke neraka karena diselamatkan oleh penginjil ini. Waktu masih hidup kan, iblis sudah mempengaruhi mereka ini calon-calon masuk neraka nih, jadi pengikut-pengikut setan. Ternyata diinjili sama pendeta-pendeta, sama penginjil-penginjil, semuanya bertobat. Itu yang artinya mengosongkan neraka, bukan mengosongkan neraka yang di Hades dikeluarin, tapi maksudnya orang-orang ini sudah menjadi target, sudah menjadi miliknya setan. Ternyata dibebaskan. Makanya waktu masuk Hades, maksudnya kalau kemudian para penginjil atau pendeta-pendeta ini kemudian murtad, lalu mati, ya dia masuk Hades dulu dong. Hades itu kan tempat kerajaannya iblis. Kira-kira disiksa nggak? Ya disiksa lebih habis-habisan, karena iblis pasti dendam lah. Karena seharusnya ada banyak orang masuk neraka, ternyata diinjili orang-orang ini selama masih hidup, sehingga orang-orang itu yang harusnya masuk neraka nggak jadi masuk neraka karena sudah bertobat. Tapi pendeta dan penginjilnya sendiri kemudian murtad, ya habislah pada waktu di Hades. Itu bisa dianiaya luar biasa sama iblis. Itu sebabnya. Jadi ini PS Deborah Kristanto Bapak Ibu. Dia mengajarkan bahwa orang-orang yang masuk ke Hades itu akan disiksa. Apalagi pendeta katanya Bapak Ibu, yang murtad akan disiksa dan membalas dendam. Iblis membalas dendam. Dari dulu iblis membalas dendam Ibu, semenjak diciptakan manusia. Waktu Allah menciptakan manusia dengan sempurna, dengan segambar, karena iblis ini kan pantulan dari Allah ya. Jadi kita ini segambar dengan Allah, lebih mulia dari si setan. Makanya dari awal waktu kita diciptakan, dari awal iblis ini dendam, makanya dia menghasut manusia supaya jatuh ya. Bukan ini, tapi iblis tidak ada wewenangnya Bapak Ibu untuk menghancurkan saudara, menghukum saudara ya. Dia berkuasa atau berwenang lah saya bilang, kalau Tuhan sudah kasih. Contoh nih, iblis nih, contoh dia di Ayub 1 lah. Kita baca dulu Ayub supaya saudara paham ya. Iblis itu tidak Allah, sehingga dia tidak berkuasa apa saja Bapak Ibu ya. Enggak berkuasa dia. Jadi kalau ada setan Bapak Ibu bilang aja, aduh kamu itu jelek bilang. Ya kan. Ayub 1 ya. Ayub 1 ayat 9. Iblis ngomong nih. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya maka bertambah dengan itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Jadi Allah kasih kuasa kepada iblis Bapak Ibu untuk merusak
Ayub, ya. Tapi kata Tuhan, jangan kau otak-atik dia. Maksudnya napasnya jangan, nggak bisa diambil. Itu bagian Tuhan. Terserah mau kau otak-atik apapun, terserah, tapi jangan. Jadi iblis tidak bisa Bapak Ibu menghukum kita, apalagi menyiksa kita di neraka, di Hades ya. Iblis itu nggak ada kuasa Bapak Ibu ya. Karena yang berkuasa itu adalah Allah Bapak Ibu ya. Jadi iblis itu ada wewenangnya menggoda kita Bapak Ibu ya. Itu dikasih Tuhan ya. Jadi iblis itu berwewenang waktu saudara hidup ya. Kalau saudara hidup, baru iblis berwewenang untuk menggoda saudara. Tinggal saudara ya sekarang, saudara terperangkap enggak, ya kan? Itu ya kan saudaraku. Jadi kalau udah mati saudara, iblis nggak ganggu saudara, ya. Saudara udah tenang. Kalau saudara mati di luar Tuhan, udah tenang deh di Hades. Jadi nggak bergentayangan. Yang bergentayangan itu adalah jin-jin yang menyamar, yang memanipulasi Bapak Ibu. Kalau saudara mati di luar Tuhan, udah tenang Bapak Ibu, udah tenang di Firdaus ya. Jadi iblis itu kalau saudara sudah mati, nggak ada wewenangnya maksudnya gimana, nggak akan diganggu saudara. Jadi wewenangnya iblis itu saat saudara hidup. Jadi iblis itu berusaha, makanya ada firman Tuhan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling saudara untuk begitu. Jadi kalau saudara sudah mati, ngapain iblis mengganggu saudara? Everything end. Ya, everything end Bapak Ibu. Makanya kalau saudara sudah mati di luar Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu, ya gak ada lagi saudara minta forgive me Lord, bisa berdoa lagi pada Tuhan, nggak bisa lagi, sudah end, everything end ya. Makanya saudaraku, selagi saudara masih hidup, pergunakanlah tubuh saudara untuk mencari kebenaran ya. Jangan setelah mati nggak ada gunanya ya. Kita kembali dulu ke Alkitab. Yang pertama itu Hades ya. Yang pertama itu namanya Hades. Kita bukan dulu Bapak Ibu, Lukas 16 ayat 23 sampai 24. Saya akan baca Lukas 16 ayat 23 sampai 24. Seperti inilah firman Tuhan. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ini di alam maut Bapak Ibu ya. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyelupkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api." Ya. Jadi di sana nggak ada siksaan Bapak Ibu ya. Apakah dia disiksa oleh 9 Lot? Karena di Hades, di gua-gua itu Bapak Ibu, itu disembunyikan bos-bosnya setan. Belum keluar mereka. Nanti mereka keluar Bapak Ibu kalau sudah akhir zaman, untuk menyesatkan Gog Magog. Terjadilah peperangan Gog Magog. Iblis dilepaskan ya kan. Jadi belum ada penyiksaan di sana ya Bapak Ibu. Kita baca dulu Bapak Ibu Lukas 8 ayat 31 tadi. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Jadi
setan-setan ini memohon kepada Yesus supaya jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Jangan masukkan kami sebelum waktunya. Jadi setan ini tahu waktunya kapan mereka masuk ke jurang maut. Ya. Kita baca dulu lebih enak Markus, Bapak Ibu. Markus lebih enak ya. Markus. Markus 5, Bapak Ibu. Markus 5 ayat 7 ya. Akan bacakan. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Oh iya, jangan siksa aku. Tunggu di Lukas kurasa itu. Kita buka dulu. Lebih enak apanya. Tunggu, buka dulu Matius, coba dulu Matius ya. Ini Matius 8 ayat 29 ya. Lebih enak, sebenarnya sama tapi lebih enak Matius 8 ya. Matius 8 ayat 29 Bapak Ibu ya. Matius 8 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Jadi saudaraku, iblis itu tahu kapan mereka dihukum Bapak Ibu ya. Jadi iblis pun menerima hukuman Bapak Ibu. Begitu. Sorry Bapak Ibu, jatuh. Jadi iblis pun tahu kapan dia Bapak Ibu dihukum, ya kan? Iblis saja dihukum bagaimana? Gimana caranya Bapak Ibu? Iblis saja dihukum bagaimana? Dari logika lah dulu. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa iblis menghukum manusia? Padahal dia pun menerima hukuman, ya kan? Iblis pun menerima hukuman Bapak Ibu ya. Jadi saudara jangan mengajarkan yang aneh-aneh lah, ya kan? Sesuai firman Tuhan lah. Kalau saudara nggak paham, nggak usah beritakan, ya kan? Carilah apa yang kamu tahu, ya, supaya jangan salah mengartikan ya. Jadi iblis itu dihukum, ya kan? Bagaimana dia menghukum orang, padahal dia pun kena hukum, ya kan? Kita baca lagi Bapak Ibu ya.
udah rusak. Kita baca dulu Bapak Ibu 2 Petrus 2 ayat 4 ya. 2 Petrus 2 ayat 4. Seperti ini bunyinya. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi roh-roh jahat yang 9 lot ini Bapak Ibu disimpan ke Hades, ke gua-gua. Ya. Kita baca lagi Bapak Ibu Wahyu 9 ayat 2. Wahyu 9 ayat 2 ya. Maka dibukanya lah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap terlalu besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Makanya saya bilang tadi, Hades lubang jurang maut. Ini lubang jurang maut ini adalah neraka sebenarnya Bapak Ibu ya. Kita baca lagi Wahyu 9 ayat 11 ya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Ya. Kita baca Wahyu 20 ayat 3 Bapak Ibu. Wahyu 20 ayat 3. Melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskannya untuk sedikit waktu lamanya. Jadi Bapak Ibu, iblis dilemparkannya ke dalam jurang maut ya, dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun ya. Kita lihat Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api ya. Tadi kan mereka ditutup di jurang maut lagi. Dan inilah penghukuman terakhir Bapak Ibu untuk iblis, yaitu mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selamanya. Jadi Bapak Ibu, iblis itu disiksa, dan para nabi palsu dan orang yang menyembah bilangan 66 itu Bapak Ibu ya. Orang yang tertinggal, siapa nanti orang yang tertinggal nanti di akhir zaman dan memakai chip ya, dan menyembah bilangan 66 itu, dia akan sama hukumannya dengan roh jahat ya. Malaikat yang terbuang itu Bapak Ibu akan sama hukumannya Bapak Ibu di dalam lautan api. Jadi ini kan jurang maut nih, kita akan dilemparkan ke dalam lautan api ya kan, dan belerang ya, lautan api dan belerang. Jadi beda. Jadi ada di sini ayat neraka Bapak Ibu, ada bagiannya. Yang pertama itu tadi adalah lautan api dan belerang, tempat orang yang nabi-nabi palsu ya, tempat binatang yang menyembah bilangan 66 itu Bapak Ibu ya, dan roh jahat ya, malaikat yang memberontak itu ya. Dan ada yang mati di luar Tuhan ya, yang mati di luar Tuhan Yesus Kristus, ada tempatnya. Memang dia di neraka ya, di apa, tapi enggak sama gitu hukumannya Pak Ibu. Jadi enggak seberat dengan nabi-nabi palsu ya. Kita baca Pak Ibu, saya baca Wahyu 20 ayat 12 sampai 15 ya. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya.
dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Jadi orang yang mati di luar Tuhan, Bapak Ibu, contohnya mulai dari dulu sampai hari ini, sampai penghakiman ada mati di luar Tuhan, mereka itu dilemparkan ke dalam lautan api, tidak ada belerangnya. Itulah kematian yang kedua. Jadi hanya lautan api aja, Bapak Ibu, nggak ikut belerang. Itulah kematian yang kedua. Dan setiap orang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi kalau saudara tidak ada ditemukan di kitab kehidupan, ya saudara dilemparkan ke lautan api. Jadi bagaimana iblis bisa menghukum kita, Bapak Ibu? Apakah ada ayatnya, Bapak Ibu, menuliskannya? Nggak ada kan? Nggak ada di sini iblis menyiksa manusia. Nggak ada iblis menghukum manusia yang berdosa. Atau ada nggak iblis menghukum nabi-nabi palsu? Nggak ada. Yang menghukum siapa? Allah, Bapak Ibu. Tuhan sudah tuliskan bahwa setan ikut juga kena hukum. Ya kan? Bosnya saja ikut terhukum, Bapak Ibu. Ya kan? Bagaimana dia menghukum manusia? Dia aja ikut terhukum. Kan? Jadi saudara jangan sampai mengajarkan yang aneh-aneh, ya kan? Kalau saudara tidak paham, gak usah dibahas, ya kan? Gak usah sok-sok bisa membahas yang lain, ya. Aku jujur ya, kalau saya nggak diilhamkan Tuhan, saya nggak berani membahasnya. Contoh tentang kekayaan, saya kurang pandai membahas itu karena saya belum kaya kan. Bagaimana saya membahasnya? Saya pun nggak bisa, ya kan? Karena saya belum berpengalaman. Saya gini, kalau saya berpengalaman baru saya kasih, Bapak Ibu, ya. Kalau saya belum berpengalaman, saya nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, contoh motivasi kita lihat di YouTube, mereka bisa berikan motivasi karena mereka berpengalaman, Bapak Ibu. Jadi ada saya lihat YouTube, dia tidak berpengalaman tapi curi-curi punya orang, kasih dukungan supaya dapat uang mungkin, ya nggak tahu lah. Tapi saya lihat ada orang yang memang betul-betul memang dia ya mulai dari nol, ya, sehingga dia sukses, sehingga dia jadi motivasi untuk para mahasiswa, ya. Saya salut, Bapak Ibu. Saya sering like orang-orang yang dulunya dia dari nol bisa sukses. Banyak saya subscribe, Bapak Ibu, karena pelajaran banyak ilmu dari sana, kata-kata motivasi, ya kan. Jadi kalau saya nggak berpengalaman, saya nggak berani ikut bahkan ini, Bapak Ibu, karena saya takut salah gitu loh. Ya, jadi apa yang saya alami itu yang saya anjurkan, itu yang saya bagi tahu, Bapak Ibu. Karena saya berpengalaman, makanya saya komentari, kasih masukan supaya orang jangan menganggap iblis itu menghukum kita gitu, ya kan. Iblis itu menyiksa kita gitu, ya. Agama lain memang ada mengajarkan itu, Bapak Ibu, ya. Alkitab Kristen tidak ada mengajarkan begitu, ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selagi kita masih hidup, karena Tuhan berbicara kepada kita berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan, ya kan. Kita tidak tahu akhir zaman kapan, ya kan. Tetapi alangkah bahagianya kalau saudara mati di dalam Tuhan, ya. Seperti kata Paulus, mati adalah sebuah keuntungan jika mati di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita sebuah keuntungan, Bapak Ibu. Gak usah saudara berlarut sedihnya, karena kita akan, kalau kita mati, Bapak Ibu, kita akan
berjumpa nanti Bapak Ibu di Yerusalem yang baru. Kita saling kenal tapi tidak bisa kawin mengawinkan, ya. Di surga itu nggak bisa kawin mengawinkan Bapak Ibu. Malaikat saja nggak bisa kawin, ya kan, karena kita kembali kepada roh nggak bisa kawin Bapak Ibu. Tapi kalau roh jahat bisa. Bembongol tahu lah itu kawin roh. Ibu P tahu itu kawin roh, ya kan. Tapi di dalam kebenaran nggak ada kawin mengawinkan, ya. Jadi kita saling kenal Bapak Ibu nanti di surga. Siapa saudara-saudara, siapa bapak saudara, mama saudara, adik saudara, semua keluarga lengkap Bapak Ibu. Jadi saudara, pilihlah, janganlah beda agama, ya. Kalau saudara punya jabatan, sukses dalam karir, tolong jangan beda agama. Saudara jangan bahagia di bumi Bapak Ibu, ya. Gak apa-apa, it's never mind, it's okay, ya. Biarpun dia agamanya apa, pokoknya kami saling mencintai. Jalan halus lah itu nanti, aman-aman aja lah itu kan, ya. Di bumi saudara aman-aman saja, tapi kalau di surga saudara tidak memiliki keluarga, suami saudara di mana? Siapa yang salah di sini? Apakah pendeta menyalahkannya? Pendeta sudah jelas memberitakan Bapak Ibu, Tuhan akan mengirimkan sepadan. Maksudnya sepadan itu adalah Bapak Ibu bukan saudara orang kaya ketemu orang kaya, bukan. Sepadan di sini adalah satu golongan, maksudnya satu golongan, ya mak. Kau Kristen harus Kristen, ya kan. Kau pengikut Tuhan apa pengikut Tuhan. Makanya Yesus itu benar-benar ngomong kepada Abraham, siapa yang mau apanya kan. Si Saranya disuruhnya, tetapi datanglah mereka ini berdua mengambil si Hagar, ya kan? Bukan Tuhan menyuruh Abraham supaya nikah sama Hagar, enggak oh Ibu, ya. Orang ya inilah tadi manusia tadi, enggak sempurna kita Bapak Ibu, ya kan? Tuhan sudah memilih kita Bapak Ibu untuk menikah satu iman, ya, supaya kita pun nanti di surga punya keluarga juga Bapak Ibu, ya. Biarpun dia ganteng atau kaya, carilah yang seiman, itu yang penting, ya. Jadi jangan saudara cerai-cerai, ya kan, kasihan, ya kan. Hiduplah, kalau saudara bersuami istri, hiduplah dengan aman, tentram, dan di surga pun punya keluarga juga, ya. Bukan hanya di bumi saja punya keluarga, di bumi, di surga pun nanti punya keluarga, tapi tidak bisa kawin mengawinkan. Jadi sampai di sini pembahasan saya. Semoga saudara bisa paham tentang neraka Bapak Ibu, ya. Neraka itu memang real, ya, nyata, ya. Jadi berjaga-jagalah senantiasa, ya, supaya saudara tidak jatuh dalam dosa, ya. Dan jika Tuhan datang, saudara didapatinya memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.